karena UAS gue dapat kabar soalnya ada instrumentation amplifier dan filter, jadi gue bakal bahas salah satu yaitu instrumentation amplifier. Yang mana idenya itu instrumentation amplifier itu sama aja kayak diferensial ya di sini nih. Diferensial plus buffer. Jadi dia itu bakal menghitung perbedaan tegangan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini nih, ini kan instrumentation amplifier kan yang kayak di praktikum. Kalau misalnya dia ada beda tegangan di sini nih, di sini dan di sini, walaupun bedanya sedikit, nanti dia bakal mengamplify atau dia bakal memperbesar perbedaan itu yaitu di outputnya. Ide begitu. Jadi yang di sini, yang bagian atas ini semua nih, ini itu essentially instrumentation ya. Kalau yang di kiri, ini nih, yang ini namanya transducer. Atau istilah kerennya sensor lah idenya. Sensor apa? Kalau di kasus ini dia sensor suhu. Di mana respon suhunya itu atau sensor suhunya itu terdapat pada di ini resistor platinanya. Di mana tadi di sini ada ditulis nih, resistor platinanya itu dia bakal nilainya berubah-ubah tergantung suhunya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, kalau misalnya contoh suhunya 100, berarti kan 100 ditambah 0,25 dikali 100, berarti 125 kan. Kayak begitulah contohnya. Jadi seperti itu ya. Dan sebelum untuk mulai gue bakal ngebahas sedikit tentang op-amp dulu. Jadi untuk op-amp, oke. Jadi op-amp itu nanti yang kalian bisa kemungkinan ketemu di soal itu bakal ada 2 jenis ya. Ada 2 konfigurasi op-amp yang perlu kalian ketahui, yaitu konfigurasi pertama yang closed loop sama yang satu lagi adalah yang open loop. Nah, sini. Satu lagi yang open loop. Nah, sini. Open loop tuh adalah yang mana? Ya ini open loop nih. Jadi tanpa ada feedback. Seperti yang gue bilang tadi, kalau closed loop itu adalah contoh yang ada feedback. Feedback wajib ya. Wajib yang itu, yang minus. Yang inverting. Kalau yang positif itu nanti bukan closed loop, nanti ada jenisnya lagi, tapi itu di elek 2. Kalau open loop itu yang nggak ada feedback sama sekali. Ya kenapa ini penting? Karena idenya begini, untuk yang closed loop ini, yang ini nih, dia punya fitur. Kalau dia di closed loop, nanti fiturnya adalah tegangan di positif itu bakal sama dengan tegangan di negatif. Ini kita sering sebut virtual ground, tapi bukan virtual ground lebih tepatnya. Ini sebutannya virtual short. Jadi seolah-olah tegangan yang di sini nih kayak ada sesuatu yang menghubungin, short. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada 3 volt, nanti di sini juga 3 volt pasti. Jadi nyatu tegangannya. Syaratnya apa? Closed loop. Dan harus yang negatif atau inverting. Kalau yang open loop ini adalah istilahnya komparator. Ini mode normalnya si op-amp. Karena op-amp kan esensinya komparator ya. Di mana kalau misalnya ini lu kasih VCC VAE, terus ini dikasih tegangan misalnya 2 volt, ini 3 volt. Komparator ya seperti biasa. Kalau misalnya yang plus itu lebih tinggi daripada yang minus, nanti dia ngeluarin VCC. Kalau let's say yang minus tiba-tiba lebih besar, yang minus lebih besar dari yang positif, maka dia bakal ngeluarin apa? VE. Itu ya, ada 2 jenis ya. Kalau yang closed loop nanti tegangan di plus minus sama. Kalau di open loop tegangan di plus minus berbeda, hasilnya itu bakal VCC VE. Oke? Ya itu dulu, itu yang gue mau mention dulu. Terus sekarang kita bisa lanjut ke soal, dimana di soal ini seperti yang gue bilang tadi, ini adalah rangkaian sensor, yang mana sensor itu nanti bakal ngasilin perbedaan tegangan, yang bakal perbedaan tegangan itu bakal dibaca sama si instrumentation amplifier kita. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan A. Berapa besar arus listrik yang mengalir pada resistor lapisan tipis platina? Berarti kita bisa mulai dengan analisis si ini dulu, platinanya dulu. Transducer dulu, kita analisis transducer. Boleh ke sini. Nah, ini kita bakal copy. Nah, tadi pertanyaannya adalah kita harus nyari arus yang mengalir pada lapisan tipis platina. Oke. Lapisan tipis platina itu ini ya, resistor PT ya, yang persamaannya ini. Kita tulis dulu aja RPT. RPT itu adalah tadi 100 ditambah 0,25 dikali T. Nah ini personal ya, ini buat gua ngerjain beginian itu enaknya tuh sebentar. 0,25 kali T. Nah, ngerjain begini tuh enaknya sebenarnya ini. Jangan dalam bersamaan. Jadi enaknya tuh kalian seolah-olah ada value-nya begitu loh.
Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Ini kan persamaan kan pada gantung T ya. Kalian langsung set aja T-nya berapa biar bisa langsung dapat nilai resistornya. Jadi kalau misalnya gua set di sini T-nya sekitar 400, maka nanti kan persamaannya bakal gini ya. 100 tambah 0,25 dikali 400 kan. Ini bakal jadi 200. Nah, dengan begitu kalian menghitungnya jadi lebih gampang. Kalau kalian udah set dari awal kayak gini nilainya, kita bisa tahu udah langsung nilainya 200. Gitu. Oke, terus bisa lanjut, yaitu berarti kalau udah tahu 200, kita tadi minta apa tadi? Arus listrik mengalir pada lapisan platina. Oh, sama satu lagi. Ini kan juga ada bergantung T juga ya. Kita bisa langsung kelarin kan, kita tadi udah set T 400 ya. Berarti kalau di sini ceritanya kan 10 pangkat min 3 dikali T, T-nya 400 tambah 0,4 ya. Berarti ini 400 kali 10 min 3 0,4 kan. Berarti 0,4 tambah 0,4. Ini berarti 0,8 ya. Nah, kita jadi kebaca kan? Jadi kebaca kalau di sini ada 0,8 volt. Oke? 0,8 volt 200. Kita udah punya semua komponen buat nemuin arus ya. Karena kan ingat rumus arus itu apa? Arus itu adalah tegangan dibagi resistor kan. Kita udah dapet tegangannya, tapi baru satu tegangannya di sini dan resistornya di sini. Kalau ditanya arus yang melalui resistor platina, berarti kan harus ini ya. Kan di resistor platina itu tadi. Ini di platina yang besar 200 ada tegangan yang nilainya 0,8 volt. Ada tegangan yang nggak diketahui kan, yang mana untuk dapat arusnya kita harus ini kan delta V atau delta V beda potensialnya dibagi R kan. Beda potensialnya yang satu udah tahu 0,8 dikurang sesuatu yang nggak tahu dibagi resistornya 200. Nah, cara tahu tegangan di sini atau yang di sini itu gimana? Itu kita harus lihat konfigurasi op-amp-nya. Kalau dilihat op-amp itu memenuhi konfigurasi yang mana? Apakah yang ini, apa yang ini? Gampang banget dilihat, yaitu apa? Lihat di sini yang input invertingnya, dia di feedback balik ke atas kan, tandanya ini yang closed loop. Ingat ya, harus yang inverting, jangan yang plus. Kalau yang plus dia tetap open loop. Nah, yang ini nih, jadi bisa dilihat nih, karena yang minusnya di inverting, artinya ini konfigurasi op-amp-nya closed loop. Kalau closed loop konsekuensinya apa? Tegangan di plus sama minus sama. Jadi di sini di kasus ini kita kan tahu nih, di plus tegangannya berapa? Di plus tegangannya 0 volt. Maka di minus juga bakal ke copy kan tegangannya. Pakai ini aja. Di minus maka juga bakal ke copy. Karena syaratnya apa? Kalau keuntungan apa kalau dia inverting? Kalau dia closed loop dia bakal begini. Tegangan yang di plus yang di minus sama. Maka kita tahu di sini 0 volt. Berarti 0,8 dan 0. Kita tahu tegangan satu lagi, kita tahu 0 volt. Berarti 0,8 bagi 200 itu berarti sekitar 8 per 2000 kan? 8 per 2000 atau 4 per 1000. Berarti kira-kira 4 mA. Gitu. Oke, setelah udah tahu arusnya berarti kita udah nemu A ya berarti ya. A kan cuma tanya arus doang tadi kan? Iya, cuma ditanya arus doang. Berarti kita udah nemu. Kita sudah menemukan bahwa yang A IPT itu 4 mA. Oke, lanjut yang B. Yang B itu yang ditanya adalah tadi berapa hambatan R1? R1 itu ada di sini juga kan kalau nggak salah, di sini. Oke, sip. Kita bakal tinjau lagi. Berapa hambatan R1? Ini gampang banget karena kita udah tahu tegangannya tadi kan di sini. Di sini kita sudah tahu, kita asumsi T-nya 400 ya tadi BTW. Nah, tadi kita sudah tahu di sini berapa? Di sini 0,8. Di sini 0 karena apa? Karena ada di sini 0 dan tegangannya sama seolah-olah nyambung. Yang di sini, ini kalian mungkin nggak kelihatan, tapi di sini ada tulisan ini min 12. Maka di sini tuh min 12. Udah dikasih power supply. Maka dengan begitu, gimana cara dapat R1? Nih R1. Ingat ya, pokoknya kita balik lagi ke segitiga pada dunia elektronik, yaitu R, V, sama I kan. Kalau misalnya ditanya R, maka kalian harus dapat V dan I. Ya kan? Kita ditanya R1. Maka buat mendapatkan R1 kita harus tahu tegangan yang ada di antara R1 yaitu minus 12 dan 0. Kita langsung tulis minus 12 dan 0. Berarti ini asumsi arahnya ke kanan ya berarti. Kalau kayak gini kan minus 12 dan 0 arahnya ke kanan, asumsi. Dibagi arusnya. Arusnya berapa? Kita belum tahu.
Nah, baru kita akan mengabuse satu sifat op-amp, yaitu di mana Zin op-amp itu bisa dianggap tahi nggak? Zin, pokoknya ini resistansi inputnya si op-amp itu tahi nggak? Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, kalau misalnya tadi kita udah tahu kan, ada arus yang ngalir di platina kan. Di platina itu ada arus sebesar 4 mA ke arah kiri. Si arus ini punya dua pilihan. Kalau nggak ngalir ke atas, ngalir ke kiri kan. Masalahnya di input op-amp di sini nih, di sini itu ada resistansi tak terlihat yang nilainya apa? Nilainya itu R tahi nggak. Maka arus gak bakal ngalir ke atas, bro. Jadi ini seolah-olah kalau kalian melihat op-amp dari segi arus, kalian seolah-olah ini nggak ada apa-apa, seolah-olah tuh nggak bisa dialirin kalau kalian bicara op-amp ya. Jadi seolah-olah ini nggak bisa dilewatin. Jadi salah satu jalan yang dilewatin oleh arus itu adalah ke kiri. Maka dia ke kiri, arusnya sama dong, karena kan nggak ada arus lagi, kan hukum Kirchhoff ya. Arus yang di sebelum sama dengan arus sesudah. Maka kita udah tahu arah aslinya ke kiri dan arusnya 4 mA. Oke, sip. Kita lakukan hitungan ulang. R1 karena arahnya di sini ke kiri berarti dari 0 ke 12 ya. Berarti dari 0 dikurang min 12 dibagi arusnya 4 mA. 4 dikali 10 pangkat min 3. Ini berarti kira-kira bakal 12/4 3 kali 1000. Berarti 3000 ya. Kan ini 3 kali 10 pangkat 3 kan. 3000 atau 3 kilo ohm. Dapat R1. Jadi lanjut, yang ditanya di C itu apa? Yang ditanya di C itu adalah berapa besar R2? R2 berarti yang di sini ya. Oke, sip. Wait. Wah, berarti sama aja dong kasusnya. Ini sama kayak tadi ya, guys. Ini sama aja cara ngerjainnya kalau ditanya R2. Lebih gampang malah nih harusnya. Kan di sini udah tahu ya. Di sini dikasih lihat tegangan 0,4 volt. Nah, tegangan di sini berapa? Kayak tadi lagi aja. Kalau di sini tegangannya pasti kan sama dengan ini kan. Sama dengan ini. Set. Di sini kalau kalian lihat di sini kan ada ground 0 volt ya. Di sini 0 volt. Yang mana 0 volt itu ngalir ke sini, berarti ini 0 volt juga. Karena ini yang minus itu negatif feedback close loop, tandanya apa? Tandanya V plus sama dengan V min. Berarti di sini 0 volt juga. Oke. Dapat set. Oh, tadi kita ditanya resistor atau arus sih? Kita ditanya itu kalau nggak salah berapa arus? Oke, sip. Berapa arus? Ini harusnya persis kayak tadi lagi sih harusnya. Oh, enggak. Sorry. Ini kan ada R1 ya. Biar aja. Di sini ada R1, jangan lupa. Kita tinjau R1 dulu di sini. Tadi R1 kan kita udah dapat ya di sini. R1 itu didapat tadi adalah 3 kilo. Berarti di sini 3 kilo nih. Kita langsung isi aja. 3 kilo ohm. Karena ini 3 kilo, kita bisa prediksi arusnya berarti. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian tinjau kayak gini, kan sama aja ya. Ini ada arus, ini R1, ini ada 0 volt, ini ada lagi min 12, dan nilai R1 itu 3 kilo kan. Maka arus yang ngalir itu dari kanan ke kiri ya, dari besar ke kecil, itu berapa? Berarti arus R1 yang di bawah, bukan di atas ya. Arus R1 yang di bawah itu kayaknya sama aja sih. 0 dikurang min 12 dibagi 3K. Ini berarti 4 mA. Kita udah dapat berarti arus yang melewati R1 di bawah 4 mA ya. Berarti ini di sini kita ketahui ada arus 4 mA. Nah, di sini ini 4 mA. Maka kayak tadi yang gue bilang, dia mau ngalir kemana? Berarti aset pastinya arus yang di sini juga pastinya 4 mA dong, karena nggak mungkin ada arus yang datang di sini. Karena apa? Syarat tadi karena sifat op-amp ya. Impedasi inputnya tuh tahi nggak. Di sini tuh nggak bisa dilewatin. Jadi logikanya asal arus ini datangnya dari mana? Pasti dari sini. Di sini juga 4 mA pasti. Langsung aja, kita kalau mau cari R2, hukum segitiganya apa? Kalau mau cari R, kita harus tahu V dan I, ya kan? V-nya itu apa? Tegangan sebelum dan sesudah, yang ini dan ini. Langsung aja 0,4 dikurang 0. Lihat ya, ini 0,4 melewati R2 langsung 0 ya. Berarti 0,4 dikurang 0 dibagi arusnya 4 mA. Berarti kira-kira sekitar 0,4 mA ada di
100 ya berarti. Ya, 100 ohm. 100 ohm. Dapat R2 ya. R2 100, R1 3K, RPT, ini RPT kalau T400 200. Terus ada apa lagi? Ditanya D, berapa besar hambatan R3 atau yang di sini. Nah, ini agak tricky karena ini udah mau menggunakan instrumentation amplifier ya. Jadi agak tricky. Jadi, buat cari tahu yang D, kita harus analisis satu full rangkaiannya. Caranya gimana? Caranya mungkin gue harus crop dulu. Kayak gini. Nggak harus full rangkaiannya, ini aja. Si instrumentationnya aja. Nah, kita akan ke bawah. Ini sebenarnya ada rumus cepatnya kan, instrumentation amplifier. Cuman nih gue bakal ngajarin analitiknya. Jadi biar nanti kalian pas ngerjain itu, kalau misalnya kasusnya nggak kayak gini, kalian bisa tetap ngerjain. Karena kan rumus itu hanya berlaku di kondisi yang kayak gini. Kalau kondisinya beda nggak bisa berlaku. Oke, jadi untuk mencari R3, plan-nya gimana? Nih, nyari di sini. Plan-nya tuh simple kayak tadi. Bukan simple sih, nggak simple. Tapi kayak tadi plan-nya. Kalau mau cari R3, kita harus dapetin V-nya dulu dan I. V-nya siapa? Yaitu beda potensial ini ya. Pokoknya V sebelum atau jangan gini deh. Bukan V sebelum, enaknya apa ya? V1 dan V2-nya dibagi I. V1-nya yang mana? Bisa nggak peduli sih. Antara bisa di sini atau di sini, terserah. Pokoknya intinya beda potensial di R3 dibagi arus kita dapat R. Plan-nya begitu. Oke? Nah, cara yang tepat buat mulai gimana? Cara yang tepat buat mulai di sini itu yang gampang kelihatan adalah si ininya. Tegangannya. Kan tadi kan di sini kita udah tahu ya. 10 pangkat min 3 yang ini nih. Yang 10 pangkat min 3 dikali 400 karena 400 derajat ya, tambah 0,4 kan 0,8 ya. Volt. Di sini kita udah tahu nih, ini 0,8. Di sini juga dikasih tahu ini 0,4. Lagi dan lagi, op-amp-nya ini konfigurasi apa? Ini negatif feedback atau closed loop ya. Artinya apa? Tegangan yang di minus dan di plus pasti sama. Jadi kalau misalnya tegangan di sini 0,8, di sini juga pasti 0,8. Kalau di sini 0,4, di sini juga pasti 0,4. Dapat 0,8, 0,4, dapat nih tegangannya. Berarti R3 itu adalah 0,8 dikurang 0,4 dibagi I. Atau 0,4 per I. Masalahnya I-nya belum tahu, kita cari dulu. Jadi di sini yang bisa dilihat lagi itu adalah BTW ini kita ini. Oke. Jadi yang bisa dilihat lagi itu di sini adalah di bagian tuh bentar. Ini 50K, 50K. Oke. Ini 10 pangkat min 2. Oh, ini nih, gue baru ingat. Jadi oke. Jadi kemungkinan ini ya cara bacanya ya. Kan 0,8, 0,4 kayak gini ya. Yang atas yang 0,8 di bawah 0,4. Arusnya kira-kira ngarah ke bawah berarti. Arusnya ke bawah. Maka kira-kira aliran arusnya kayak gini nih. Ini arusnya kayak gini. Arusnya kayak gini. Nah, oke. Di depan itu ada 10 pangkat min 2 T. 10 pangkat min 2 T berapa? 10 pangkat min 2 T-nya 400. Ini yang gua set ya. Ini berarti kira-kira 4 volt. Berarti di sini ada 4 volt ya. 4 volt. 4 volt di sini, terus ada kurang apa lagi nih ya? 4 volt. Sebenarnya ada cara nebak-nebak cuman pakai diferensial. Sebentar. Oke, ini sebenarnya karena gue cuma mau ini doang sih. Mau menghindari cara dengan rumus cepet ya. Cuman ini gue bakal usaha dulu. Jadi kita kalau mau ngerjain ini, mau dapetin arusnya kita harus lihat dulu si si diferensial ya. Oke. Si differential amplifier. Ini kan sebenarnya kan differential amplifier ya, di sini nih. Ini tuh differential amplifier. Nah, kita ambil dulu. Dianalisa dulu. Nah, differential amplifier itu idenya apa? Idenya adalah gini kan. Di sini ada 4 volt tadi ya, 110 pangkat min 2, ini 4 volt. 10 pangkat min 2 kali 400, di sini 0 volt. Nah, terus tegangan di sini, ini dan sini, apakah sama? Iya, sama. Karena apa? Yang minus itu dia feedback ya, closed loop. Jadi tegangan di sini, let's say ini adalah Vx, di sini juga Vx. Itu sama. Terus ada di sini ada tegangan yang kita nggak tahu ya. Di sini ada tegangan kita nggak tahu. Let's say ini namanya adalah V1 dan V2.
Nah, maka di sini kita bisa lihat kalau ini kita bisa lakuin perhitungan ya. Kan arusnya itu tadi seperti kayak tadi ya. Kalau dari sisi arus tuh nggak bisa lewat di sini dan nggak bisa lewat di sini. Karena apa? Impedasi dari op-amp ya. Di sini impedasi op-amp itu tahi nggak nilainya, oke? Maka kira-kira arusnya itu kalau dilihat dari sisi ini kita bisa anggap arusnya tuh arahnya ke sini. Asumsi doang, asumsi. Terus arusnya ngarah ke sini. Maka kita bisa bikin persamaan bahwa V1 dikurang Vx dibagi 100K, yang mana ini adalah arus yang di sini. Oke, hukum Kirchhoff ya. Itu sama dengan Vx dikurang 0 volt dibagi 100K. Mudah-mudahan kalian ngerti maksudnya apa. Jadi yang ini nih, yang kiri V1 min Vx, maksudnya tuh ini dikurang ini dibagi R, itu artinya arus yang ada di sini. Terus kalau buat yang ini, yang mana Vx dikurang ini 0 volt dibagi R, itu adalah arus yang ada di sini. Aman? Ide begitu. Terus ini juga sama dengan seluruh arus yang ada di sini, atau bisa dibilang V1 dikurang 0 dibagi R-nya ada 100 dan 100, 200 ya. Di sini kita bisa lakuin persamaan kalau ternyata yang enak di sini sih yang jelas sih, Vx per 100K itu adalah V1 per 200K. Maka kira-kira itu V1 itu 2 kali Vx. Oke? Kalau kasus ini ya, V1 2 kali Vx. Iya benar kan, 200K pindah ke atas. Oke? Untuk yang bawah itu V2 V2 ada di ini ada 4 volt ya, gue baru lihat. Oke, sip. Kalau yang bawah itu analisisnya rada beda. Ini gue bakal kupas lagi. Nah, di sini. Buat V2 yang mana ini mainnya di 4 volt, ini ada V1, ini V2. Sama kayak tadi, arusnya ngarah ke sini. Kita asumsi aja ya, asumsi aja. Walaupun nanti kemungkinan ini lebih besar. Berarti tadi arah ke kiri atau kanan? Oh iya, benar ke kanan. Berarti kira-kira karena di sini Vx. Maka V2 min Vx per 100K itu adalah Vx min 4 volt per 100K. Atau juga sama dengan V2 min 4 volt per 200K. Ini sama semua ya maknanya. V1 min Vx per 100 itu adalah ini dikurang ini dikurang ini dibagi R-nya. Itu dapat arus di sini. Kayak tadi, ini jangan lupa ya, arus gak bisa lewat ke sini karena impedasi. Terus ini Vx dikurang 4 volt dibagi 100 itu arus ke sini. Nah, oke. Terus kalau buat seluruhnya yang mana arusnya pasti sama karena hukum Kirchhoff, yaitu V2 potensial di paling ujung sama potensial paling ujung, V2 dikurang 4V dibagi total resistor 200K. Di sini juga bisa kelihatan arusnya. Vx min 4 volt dibagi 100. Ini adalah V2 min 4 volt dibagi 200. Berarti ini 2Vx. Langsung aja ya ini ya, langsung cepat aja. 2Vx min 8 volt sama dengan V2 min 4 volt. Maka 8 bisa pindah ruas ke kanan kan, jadi ini V2 plus 4. Ini 2 V2X. Maka di sini ada 2V2X, 2Vx loh. 2Vx. Maka Vx itu adalah V2 plus 4 dibagi 2. Kalau yang di atas persamaannya apa? Yang di atas itu Vx itu V1 per 2. Ini kan sama aja kayak ini ya. Vx itu V1 per 2. Maka ini kita bisa langsung samain aja semua. Vx itu V1 per 2. Nah, kita langsung ini dan ini kita samakan. Ini dan ini kita samain aja. Jadinya apa? Jadinya V2 plus 4 per 2 itu sama dengan V1 per 2. Duanya bisa habis ya kan? Duanya bisa habis. Coret-coret. Dapat ternyata V1 dikurang V2 itu hasilnya adalah 4. Tinggal pindah ruas ya. Ini V2 tinggal pindah ruas pindah ruas ke sini. Jadi V1 kurang V2 kan hasilnya 4 volt. Kenapa gue panjang-panjang nurunin beginian? Karena nanti dipakainya di sini, bro. Dipakai di sini. Ternyata kita tahu bahwa V1 tadi kita describe V1 sebagai apa? Jangan di sini. Harusnya di sini. Ingat, V1 tadi kita bilang asumsi di sini, V2 di sini kan. Nah, kita tulis dulu pertama-tama. V1 di sini V2. Kita bilang tadi
Beda potensial V1 dan V2 itu 4. Artinya dari sini ke sini itu total berapa? Iya, 4 volt. Sini ke sini 4 volt. Nah, intinya apa kalau begitu, Kak? Nah, langsung bisa tahu dong harusnya. Kan ingat ya, balik lagi ke segitiga dari elektronika. Kalau misalnya ada tegangan dan resistor, maka ada arus. Dalam kasus ini, V1 dikurang V2 dibagi total resistor di sini itu adalah arus keseluruhan yang ada di sini. Ya gak? Berarti kita bagi sama 50K tambah R3 tambah 50K. Itu hasilnya arus pasti. V1 V2 kita udah tahu? Ya, udah tahu 4 volt. Dibagi 100K tambah R3. Itu adalah arus. Pertanyaannya, apakah kita udah tahu arusnya? Udah. Tahu dari mana? Tahu dari hukum Kirchhoff, bro. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini gue bakal copy lagi. Dan ini gue bakal ambil sebagian doang. Nah, yang bagian ini aja. Oke. Ini dihapus. Oke, sip. Nah, kayak gini nih baru enak nih. Jadi tadi ini kita udah tahu kan? Ini kita udah tahu ini V1, V2 yang bedanya pasti 4 volt. Terus kita juga tahu total resistornya 100K tambah ini kan. R totalnya itu adalah 100K tambah R3. Ingat ya, ini gue ulang-ulang ini terus ya, bahwa kalau di op amp itu arus gak bisa dari sini. Jadi anggap gak ada. Karena apa? Karena impedasi input op amp yang di sini itu tahi enggak. Oke? Jadi arus mengarah ke satu arah aja dari sini nih. Nah, gak ada kayak yang lain. Oke? Kalau begitu, cara nyarinya tadi gimana? Untuk seluruh arus ini, itu berarti cara nyarinya adalah potensial di sini dikurang ini dibagi total resistor kan kayak tadi. V1 min V2 per 100K plus R3 itu adalah apa? Adalah I total. Tapi I total itu juga bisa didescribe pakai yang ini doang. Boleh-boleh aja dong, kan namanya juga hukum Kirchhoff kan, sama aja. Kan ininya nggak keluar hukum Kirchhoff ya. Berarti kita juga bisa bilang kalau tegangan di sini dan di sini dibagi R ini itu hasilnya adalah arus yang sama. V1 dikurang. Berapa tegangan di sini? Tegangan di sini tuh yang ini nih, 10 min 3 0,4. Ini juga kalau kalian lupa, ini tadi 0,8 ya. Yang mana kalau 0,8 kalau konfigurasi closed loop dia bakal sama kan tegangannya 0,8 di sini juga di kopas. Maka kita tahu di sini titiknya 0,8, berarti dikurang 0,8 dibagi 50K. Hasilnya pasti sama juga. Kan arus yang di ini, kan soalnya begini kan, perhitungannya arus yang di sini itu sama dengan arus yang di sini sama dengan arus yang di sini kan, nggak beda. Maka ini sama dengan ini, kita samain aja. Kita samain bahwa kita cuma butuhnya apa? Butuhnya itu R3 ya kalau nggak salah. Kita butuhnya, berarti aman. Kita butuh R3. Kita udah tahu V1 V2 tadi kita dapat dari sini dapat 4 volt ya. Kita bisa langsung describe 4 volt dibagi 100K plus R3 itu adalah V1 dikurang 0,8 per 50K dibagi salah jangan pakai ini, sorry gue salah ambil variabelnya yang nggak tahu ada 2. Ralat guys, ambil bukan di situ tapi ambilnya di sini. Sorry ya tadi di sini kan 0,4, di sini 0,4. Nah ini lebih baik di sini nih, di sini dan di sini kan boleh kan, kita sama aja arusnya. Kita ambil dengan arus yang ini ya, tadi gue ambil yang ini malah salah, harusnya ambil yang ini yang tengah, yang 0,8 dikurang 0,4 dibagi R3 itu adalah arus. Masukin ke sini 0,8 dikurang 0,4 per R3. Dari sini langsung bisa udah mulai kelihatan. Ini langsung aja 4 volt sama dengan 0,4 volt dibagi R3 per 100K tambah R3. Kalau udah kayak gini, ini berarti tinggal di persamaan aja ya ini ya. Ini tinggal persamaan aja. Kalau kayak gitu berarti tinggal 4 volt sama dengan hampir gini. R3
dibagi 100k plus 1 sama dengan 4 voltnya berarti ini 0,4 per 4 volt atau 0,1. Nah kayak gini ya. Nah dari sini udah boleh kelihatan dong berarti ini tambah ini sama dengan 0,1. Berarti logikanya adalah R3 itu harus yang ada salah hitung kah? Sebentar. Oh enggak, kayaknya step gua ada yang salah. Bukan begini, gak enak. Mending kayaknya harusnya ini di udah bener sih tapi. Berarti ini kira-kira 0,4 mungkin begini, enaknya gini 2/5 R3 ini berarti 4 per 100k R3 ini berarti bisa bisa ini harusnya berarti plus salah lagi salah, ini jangan sampai salah hitung. Plus R3 ini bisa pindah ruas ya, ke kanan ini ke kiri, pindah ini ke sini ya kan, di cross aja. Berarti ini adalah 4 dikali 5 R3 itu sama dengan 200.000 tambah 2 R3. Iya harusnya gini ya, benar. Berarti ini adalah 20 R3 ya. Ini berarti sama dengan 20 R3. 20 R3. Ya udah, berarti tinggal pindah ruas 18 R3 itu adalah 200.000. 18 R3 200.000 berarti 200.000 bagi 18 ya. Berarti 200.000 bagi 18 gue belum ngitung. 200.000 dibagi 18 itu adalah 11.100 ohm atau 11,111 kilo ohm. Oke, udah dapat. Ini adalah nilai R3 yang mana stepnya lumayan panjang ya. Dari ini nih pengetahuan ngitung differential amplifier dulu, baru ngitung bagian sini. Kalau sebenarnya mau cepet ada sih. Kalau kalian masih ingat kan, soalnya kan si instrumentasi amplifier kan ada cara cepetnya ya. Yang kalau nggak salah tuh yang ada R gain gitu-gitu, R1, R3 kalau nggak salah gitu. Gue jujur gue juga lupa rumus-rumus begituan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini kalau nggak salah ya. Kalau instrumentasi amplifier tuh rumus cepetnya adalah ini, seingat gue. Ini gue langsung kopas dulu aja. Ini ya. Ini tuh namanya kalau di modul tuh ini kalau nggak salah R gain. Ini R1, ini R2 dah, seingat gue. Jadi rumusnya itu adalah untuk V out-nya instrumentation amplifier itu adalah R1 plus R2 dibagi R gain plus 1. Iya, seharusnya gini sih. Plus 1 dikali delta V yang ini nih, V1 V2 V1 min V2 dikali dari ini differential amplifier ya, RF per R. Dikali dari RF per R. Ini ya, dikali ini per ini. Tapi lagi dan lagi ya, ini syaratnya ininya harus sama. Kalau yang differential amplifier harusnya begitu sih. Ini kalau misalnya dihituin jawabannya bakal berapa? Jawabannya bakal kalau gua kalkulator ya, coba. Gua kalkulator dulu. Kali aja dapat 100.000. Ini plus 1 dikali 0,4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, kalau bener ya, kalau di kalkulator itu nanti jadi gini soalnya. Kan VOT udah tahu kan, ini BTW. VOT itu 4 volt kan. Terus beda dari sini kan 0,8. Ini 0,4 kan. Ini bisa langsung rumus cepat. Cuman ya lagi dan lagi. Ini gua nggak tahu nanti di ujian bakal keluar soalnya enak. Kalau nggak enak gak bisa rumus soalnya. Ini kalau pakai cara cepat ya. VOT itu 4 volt. Itu adalah 50k tambah 50k per R3 plus 1 dikali V1 min V2 nya 0,8 dikurang 0,4 dikali 100k per 100k. Ini hasilnya, ini langsung gue sebutin ya, hasilnya sama aja sih. Hasilnya itu iya hasilnya sama. Kalau kalian cek kalkulator aman aja. R3 nya bakal dapet 1,1 sama persis. Jadi sekiranya itu mungkin gue bakal nunjukin simulasinya kali ya buat ini sebentar. Oke, ini udah gue buat replikanya. Tadi kan kita udah tahu ya macam-macam kayak yang platina tadi kan 200 ya, 100 plus 0,25 kali 400. Terus kita udah lihat R1 ini R1 kan 3 kilo. Itu juga udah nemu R2 tuh tadi 100.
Terakhir kita nemu R3 itu 11,1K kan, 11.100 kan tadi kalau nggak salah. R3. Iya benar 11.111. Nah, ini kalau di start ini, terus ini jangan lupa nih Windows 12 ini kalau di start bakal persis ya. Ini masih sama kan 800 mV. Ini masih sama kan 0,4 mV. Sama seperti yang di soal. Terus yang di sini didapat, nah persis kan 4 volt kan tadi kita juga ini kan predik persis 4 volt. Oke, sip. Ternyata benar ya semuanya sama persis di simulasi dan juga di hitungan. Jadi itu sekian dari gua. Mudah-mudahan kalian dapat insight lah kalau buat cara ngerjain op-amp. Kalau buat gua recap itu berarti cara-caranya begini ya, step-stepnya. Tips-tipsnya yaitu op-amp jangan lupa ya. Yaitu kalau misalnya ada feedback mau ada resistor atau enggak, yaitu V plus sama dengan V minus. Oke. Terus yang kedua itu adalah ini mana gitu. Oh ini nih yang dari sama ini kita pelajarin ini nih. Kalau misalnya begini, nah ini ada restore, ada arus gak bisa masuk ya. Z in itu enggak, arus ngalir ini nih. Arus ngalirnya lurus aja kalau di op-amp ini ya. Terus ada apa lagi? Kayaknya ini aja sih yang bisa dipetik. Cuma ini dan ini doang, sifat-sifat standar lah dari op-amp. Terus yang nanti kemungkinan keluar kalau yang open loop ya. Kalau open loop itu dia yang kayak gini biasa aja, yang komparator nih. Kalau open loop itu V1 V2, kalau misalnya V1 lebih dari V2 yang keluar VEE. Kalau misalnya V1 kurang dari V2 yang keluar adalah VCC. Itu aja sih. Sekian dari gua. Semoga ini bermanfaat dan semoga nanti besok kalian lancar ya ngitung-ngitungnya, apalagi jangan stres duluan pas lihat rangkaiannya nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.